Selamat datang di pertemuan kelima dalam mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari bagaimana menyusun pohon keputusan sebagai alat analisis pengambilan keputusan, maka hari ini kita akan melangkah lebih dalam untuk memahami Net Present Value atau NPV. Silakan teman-teman menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Dalam ilmu manajemen, setiap keputusan investasi melibatkan pertanyaan penting. Apakah proyek ini layak secara finansial? Untuk menjawabnya, kita tidak cukup hanya menilai besarnya keuntungan yang akan diperoleh, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai waktu dari uang atau time value of money. Materi kali ini akan membahas salah satu alat analisis yang paling banyak digunakan dalam pengambilan keputusan investasi, yaitu Net Present Value (NPV). Konsep ini membantu kita menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan yang dihasilkan oleh suatu proyek, setelah dikurangi dengan biaya investasi awal. Dengan kata lain, NPV mampu menjawab pertanyaan, berapa nilai keuntungan bersih proyek ini jika semua arus kasnya dihitung berdasarkan nilai hari ini. Net Present Value (NPV) adalah nilai keuntungan bersih atau perolehan keuntungan yang diperoleh di akhir pengerjaan proyek investasi. Perhitungan Net Present Value sering dipakai sebagai pembantu dalam mengukur apakah suatu proyek dapat dinyatakan feasible, layak, atau tidak, dengan kata lain dianggap tingkat feasibilitasnya lebih tinggi. Biasanya perbandingan antara dua proyek atau lebih dalam periode waktu yang diperhitungkan. NPV dilihat dari segi ukuran feasible dan infeasible. Dengan penggunaan ukuran ini para manajer mencoba melihat hasil akhir dari pengerjaan suatu proyek sebelum proyek tersebut dikerjakan. Aplikasi NPV ini juga bisa dikaji dengan pendekatan pohon keputusan. Dalam bab ini kita akan membahas berbagai faktor yang mempengaruhi perhitungan NPV dan pohon keputusan beserta dengan berbagai permasalahannya. Net Present Value (NPV) dalam pengambilan keputusan. Net Present Value dipakai sebagai salah satu metode dalam mendukung proses pengambilan keputusan, dengan konsep pendekatan secara kuantitatif. Secara lebih dalam, Joel G. Siegel dan J.K. Sim mengatakan, dengan metode Net Present Value (PV) dari semua arus masuk proyek dibandingkan dengan investasi asalnya, 1. Net Present Value (NPV) yang merupakan perbedaan antara present value dengan investasi asal, yaitu NPV sama dengan PV1. Dengan metode ini, bila nilai sekarangnya positif, atau NPV lebih besar dari 0, atau PV lebih besar dari 1, maka proyek itu dapat disetujui. Atau secara lebih tegasnya dapat kita simpulkan sebagai berikut. 1. Jika NPV 1 kurang dari NPV 0, maka proyek tersebut dinyatakan tidak layak untuk dikerjakan atau infeasible. 2. Jika NPV 1 lebih besar dari NPV 0, maka proyek tersebut dinyatakan layak untuk dilaksanakan atau feasible, dan diperkirakan mampu memberi keuntungan di akhir proyek. 3. Jika NPV 1 sama dengan NPV 0, maka proyek tersebut dianggap tidak memiliki nilai kelayakan, terutama jika dilihat dari konsep mutually eksklusif, memilih salah satu dan meniadakan yang lain. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Agus Artono bahwa, jika investasi dihadapkan pada proyek yang bersifat meniadakan, maka haruslah dipilih proyek yang memiliki NPV paling besar. Keterangan, NPV 0 sama dengan Net Present Value saat sekarang. NPV 1 sama dengan Net Present Value saat perkiraan yang akan datang. Kelemahan penggunaan metode perhitungan secara Net Present Value (NPV). 1. Perhitungan NPV hanya dapat dipergunakan pada kondisi yang bersifat konstan atau stabil. 2. Kondisi internal dan eksternal perusahaan berada dalam posisi actual return, atau sesuai dengan konsep keuntungan perusahaan yang diinginkan. 3. Stabilitas keuangan perusahaan dalam keadaan mantap dan peluang investasi di berbagai tempat selalu tersedia. Dalam keadaan yang baik. 4. Jika data-data untuk hitungan dipergunakan data-data masa lalu, maka artinya rekomendasi yang dibuat berdasarkan sumber data masa lalu. Artinya belum tentu di masa depan hasilnya sama seperti pada data-data masa lalu. Rumus dan perhitungan Net Present Value (NPV), serta aplikasi dan pengambilan keputusan. Rumus NPV adalah NPV sama dengan sigma dari T sama dengan 1 hingga N, dari IP dibagi dengan 1 plus R pangkat T, kemudian dikurangi dengan I0, atau lebih mudahnya,
Kita menghitung nilai sekarang dari setiap aliran kas masuk masa depan selama umur proyek dari tahun pertama hingga tahun Ken, lalu menjumlahkannya. Dan kemudian mengurangkan biaya investasi awal. Hasil akhirnya disebut sebagai Net Present Value atau NPV, di mana IP sama dengan investasi pada proyek yang diperhitungkan. I0 sama dengan investasi bersih neto. R sama dengan Cost of Capital, biaya modal. N sama dengan umur manfaat. T sama dengan periode waktu. Dengan menggunakan NPV, seorang manajer atau pengambil keputusan dapat membandingkan beberapa alternatif investasi dan memilih mana yang memberi nilai tambah terbaik bagi perusahaan. Selanjutnya, kita akan coba mengerjakan contoh soal 1. Manajer keuangan PT Asia Utara sedang melakukan analisa pada 3 usulan proyek investasi, di mana kondisinya bersifat mutually eksklusif. Kebutuhan dana untuk investasi tersebut diperkirakan adalah Rp12.000 dari masing-masing investasi pada proyek yang diperhitungkan tersebut. Datanya adalah, tahun pertama, nilai investasi proyek A sebesar Rp10.000, proyek B sebesar Rp15.000, proyek C sebesar Rp12.000. Sedangkan pada tahun kedua, nilai investasi proyek A sebesar Rp21.000, proyek B sebesar Rp22.500, proyek C sebesar Rp19.500. Di mana diketahui biaya modal cost of capital yang ditetapkan adalah 2%. Maka kita dapat menghitung net present value menggunakan rumus NPV yaitu sigma dari T sama dengan 1 hingga N, dari IP dibagi dengan 1 plus R pangkat T, kemudian dikurangi dengan I0. Sehingga rumus dari NPVA adalah investasi proyek A pada tahun ke-1 atau IPA 1. Dibagi 1 plus R pangkat 1, kemudian ditambahkan dengan investasi proyek A pada tahun kedua atau IPA 2, dibagi 1 plus R pangkat 2, sehingga diperoleh nilai NPV proyek A adalah 17.988,4. Hal yang sama juga dilakukan untuk menghitung NPV proyek B, sehingga diperoleh nilai 24.332,2. Dan NPV proyek C yaitu 18.507,2. Maka proyek yang layak atau feasible adalah proyek B karena EPV-nya jauh lebih besar keuntungan akhirnya dibandingkan dengan proyek A dan C. Berikutnya, akan kita coba mengerjakan contoh soal 2. Perhatikan data di bawah ini. Tahun pertama, nilai investasi proyek X sebesar Rp30.000, proyek Y sebesar Rp42.000. Proyek Z sebesar Rp38.000. Sedangkan pada tahun kedua, nilai investasi proyek X sebesar Rp35.000, proyek Y sebesar Rp45.000, proyek Z sebesar Rp40.000. Di mana diketahui kebutuhan dana masing-masing proyek investasi tersebut Rp25.000, dan cost of capital yang ditetapkan adalah 4,5%. Maka tentukan proyek mana yang paling feasible dengan pendekatan mutually eksklusif. Untuk menghitung net present value maka gunakan rumus NPV yaitu sigma dari T sama dengan 1 hingga N, dari IP dibagi dengan 1 plus R pangkat T, kemudian dikurangi dengan I0. Sehingga rumus dari NPV X adalah, investasi proyek X pada tahun ke-1 atau IPX1, dibagi 1 plus R pangkat 1, kemudian ditambahkan dengan investasi proyek X pada tahun kedua atau IPX2, dibagi 1 plus R pangkat 2. Sehingga diperoleh nilai NPV proyek X adalah 35.758. Hal yang sama juga dilakukan untuk menghitung NPV proyek Y, sehingga diperoleh nilai 56.399, dan NPV proyek Z yaitu 47.992. Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka dipilih proyek investasi Y yaitu Rp56.399,23537 yang merupakan nilai tertinggi sehingga feasible dan X serta Z adalah dianggap tidak layak infeasible, atau NPV yang diperoleh lebih kecil dari proyek investasi Y. Perhitungan NPV pendekatan Sartorius-Hill. Model ini dikemukakan oleh William Sartorius dan Ned C. Hill. 5. Konsep model ini ingin melihat bagaimana kondisi saat ini dan yang akan datang dengan menerapkan perbandingan sehingga diambil keputusan yang terbaik. Pada prinsipnya rumus yang dikemukakan oleh Sartorius-Hill ini dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer.
Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada rumus di bawah ini. Rumus dasar NPV 0 sama dengan P0 kali Ko kali 1 dikurangi B0. Kemudian dibagi dengan 1 ditambah K0 kali T0. Dan dikalikan dengan C0 kali Q0. Rumus ini selanjutnya dapat dikembangkan atau dimodifikasi secara lebih luas. Dengan tujuan agar dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Selanjutnya, rumus NPV pada waktu tertentu sama dengan D kali P kali Q. Kali 1 dikurangi D, kemudian dibagi dengan 1 ditambah K, pangkat T, kemudian ditambah dengan 1 kurangi D, kali P kali Q, kali 1 kurangi B, dibagi 1 tambah K, pangkat T, kemudian dikurangi C kali D. Di mana P sama dengan harga per unit, Q sama dengan jumlah unit, C sama dengan harga pokok per unit, D sama dengan diskon pembayaran yang lebih cepat. D sama dengan persentase yang mengambil diskon. T sama dengan periode penagihan atas pembayaran diskon. T sama dengan periode penagihan tanpa diskon. K sama dengan tingkat bunga ROR. B sama dengan angka bad debt dari penjualan. Contoh soal perhitungan NPV pendekatan Satoris Hill. Manajer PT Alam Rotan sedang melakukan analisis yang mendalam pada keputusan kebijaksanaan kredit, yaitu mengambil kredit atau tidak. Perusahaan ini bergerak dalam bidang bisnis furnitur kursi, meja rotan. Diketahui bahwa penjualan furnitur perusahaan adalah 670 unit per minggunya. Dan harga per unit Rp800.000. Dengan posisi harga pokok adalah Rp611.000 per unitnya. Untuk mempercepat penjualan perusahaan menerapkan kebijaksanaan dengan menawarkan diskon sebesar 4%. Dengan target yang akan dicapai sekitar 50% konsumen akan mengambil diskon tersebut dan kemungkinan mereka akan membayar paling telat pada hari ke-10. Dengan begitu periode piutang diperkirakan 40 hari, serta angka bad debt piutang tak tertagih dari penjualan ditaksir 2,7%. Kondisi pasar mengalami perubahan karena berbagai sebab diantaranya peraturan penebangan hutan menjadi jauh lebih ketat sehingga ini berakibat pada naiknya harga bahan kayu di pasaran. Sehingga perusahaan memutuskan menaikkan harga jual per unit menjadi Rp835.000. Dengan alasan harga bahan telah mengalami kenaikan menjadi Rp690.000 per unitnya. Namun optimisme perusahaan tetap tinggi yaitu penjualan diperkirakan akan meningkat menjadi 700 per unit per minggunya. Serta pembayaran akan menjadi 55% dalam waktu 20 hari. Serta periode penagihan kredit akan diperlonggar menjadi rata-ratanya adalah 45 hari serta bad debt juga 4,2%. Akhirnya manajer keuangan akan meningkat menjadi memperkirakan rate of return perusahaan yang akan diperoleh adalah 11%. Berdasarkan kondisi ini tentukan kebijakan yang akan diambil menggunakan perhitungan model Sartorius Hill. Jawaban. Sebagaimana penjelasan pada model Sartorius Hill ini ingin dilihat perbandingan antara saat sekarang dan perkiraan yang akan datang atau antara NPV 0 dan NPV. Jika nanti NPV lebih besar dari NPV 0 maka artinya kebijakan kredit bisa dijalankan. Dan begitu sebaliknya. Diketahui, P0 sama dengan Rp800.000. Q0 sama dengan 670 unit. C0 sama dengan Rp611.000. D0 sama dengan 4% sama dengan 0,04. D0 sama dengan 50% sama dengan 0,50. T0 sama dengan 20 hari. B0 sama dengan 2,7%. T0 sama dengan 40 hari. K0 sama dengan 11% sama dengan 0. 11 banding 360 sama dengan 0,00030. P1 sama dengan Rp835.000. Q sama dengan 700 unit. C sama dengan Rp690.000. D sama dengan 4%. D1 sama dengan 55%. T sama dengan 20 hari. B sama dengan 4,2%. T1 sama dengan 45 hari. K sama dengan 11% sama dengan 0,11. 360 sama dengan 0,0030. Selanjutnya, dengan memasukkan rumus NPV 0 seperti yang dibahas sebelumnya, diperoleh nilai NPV 0 yaitu Rp771.510.225. Dan nilai NPV 1 yaitu Rp554.730.735.
Dari hasil hitungan diperoleh NPV 0 adalah Rp771.510.225 dan NPV 1 adalah Rp554.730.735. Dengan begitu kita dapat menyimpulkan jika NPV 1 kurang dari NPV 0, sehingga kebijaksanaan kredit dianggap sebagai keputusan yang tidak tepat atau tidak menguntungkan jika dilaksanakan. Perhitungan NPV dan Coefficient of Variation serta pohon keputusan. Dalam prakteknya para pebisnis selalu berusaha melakukan dan meningkatkan kreativitas. Salah satunya dengan cara melakukan penghubungan antara Net Present Value (NPV) dan Coefficient Variation yang dilihat dalam perspektif manajemen pengambilan keputusan. 1. Mengambil keputusan proyek mana yang akan dipilih menggunakan NPV maksimum. Net Present Value probabilitas pada proyek I sama dengan Net Present Value pada periode 1 dikalikan probabilitas pada periode 1, ditambahkan Net Present Value pada periode 2 dikalikan probabilitas pada periode 2, dan seterusnya. 2. Perhitungan Coefficient of Variation dapat dihitung dengan terlebih dahulu dihitung standar deviasinya, sigma, terhadap masing-masing proyek tersebut. Adapun mekanisme hitungan dapat dipergunakan formula sebagai berikut. Sigma I atau standar deviasi pada proyek I, sama dengan akar dari per 1 atau probabilitas pada periode 1, dikalikan dengan NPV 1 atau Net Present Value pada periode 1, dikurangi dengan EPVPR 1 atau hasil perolehan pada Net Present Value probabilitas pada proyek 1, pangkat 2. Selanjutnya ditambahkan dengan per 2 atau probabilitas pada periode 2, dikalikan dengan NPV 2 atau Net Present Value pada periode 2, dikurangi dengan EPVPR 2 atau hasil perolehan pada Net Present Value probabilitas pada proyek 2, pangkat 2, dan seterusnya hingga periode terakhir proyek. Contoh soal perhitungan NPV dan Coefficient of Variation serta pohon keputusan. Seorang manajer pada sebuah perusahaan sedang melakukan kajian terhadap dua buah proyek yang dianggap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di mana berdasarkan besarnya modal finansial dan non-finansial yang dimiliki maka ia harus memilih salah satu dari kedua proyek tersebut. Namun ia ingin melakukan analisis dengan pendekatan NPV dan Coefficient of Variation. Adapun kedua bentuk proyek tersebut adalah pada periode 1 proyek A memiliki nilai NPV sebesar 220 dan probabilitas 0,25, sedangkan proyek B memiliki nilai NPV sebesar 400 dan probabilitas 0,31. Pada periode 2 proyek A memiliki nilai NPV sebesar 380 dan probabilitas 0,35, sedangkan proyek B memiliki nilai NPV sebesar 650 dan probabilitas 0,25. Selanjutnya pada periode 3 proyek A memiliki nilai NPV sebesar 800 dan probabilitas 0,28, sedangkan proyek B memiliki nilai NPV sebesar 600 dan probabilitas 0,27. Manajer tersebut diminta untuk melakukan perhitungan dan kajian pada dua hal, yaitu A. Dengan menggunakan NPV maksimum yang diharapkan, proyek mana yang akan dipilih. B. Dengan menggunakan Coefficient of Variation, proyek mana yang akan dipilih. Jawaban soal perhitungan NPV dan Coefficient of Variation serta pohon keputusan. Untuk menjawab pertanyaan di atas dapat kita lakukan sebagai berikut. A. Perhitungan dengan mempergunakan pendekatan NPV. Dengan rumus sebagai berikut. NPV PRI sama dengan NPV 1 dikalikan per 1, ditambah NPV 2 dikalikan RR, dan seterusnya. Sehingga berdasarkan data pada soal yang diberikan, nilai NPV PR Project A sama dengan NPV 1 Project A dikalikan per 1 Project A, ditambah NPV 2 Project A dikalikan RR Project A, ditambah NPV 3 Project A dikalikan per 3 Project A, sehingga diperoleh nilai NPV PR Project A sebesar 433. Hal yang sama juga dilakukan untuk menghitung nilai NPV PR Project B, yaitu sebesar 448,5. Karena nilai EPVPR lebih dari PRA, maka Project B dapat dinyatakan sebagai proyek yang lebih layak dilaksanakan. B. Perhitungan Coefficient of Variation dapat dihitung dengan terlebih dahulu dihitung standar deviasinya, sigma, terhadap masing-masing proyek tersebut. Adapun mekanisme hitungan, dapat dipergunakan formula sebagai berikut.
Sigma I atau standar deviasi pada proyek I, sama dengan akar dari per 1 atau probabilitas pada periode 1, dikalikan dengan NPV 1 atau Net Present Value pada periode 1, dikurangi dengan EPVPR 1 atau hasil perolehan pada Net Present Value probabilitas pada proyek 1, pangkat 2. Selanjutnya ditambahkan dengan per 2 atau probabilitas pada periode 2, dikalikan dengan NPV 2 atau Net Present Value pada periode 2, dikurangi dengan EPVPR 2 atau hasil perolehan pada Net Present Value probabilitas pada proyek 2, pangkat 2, dan seterusnya hingga periode terakhir proyek. Dengan memasukkan angka yang telah tersedia di soal, diperoleh nilai sigma A sebesar 214,47, dan sigma B sebesar 198,20. Maka selanjutnya dapat dihitung coefficient of variation sebagai berikut. Coefficient of variation A sama dengan sigma A dibagi dengan pra sama dengan 0,495. Coefficient of variation B sama dengan sigma B dibagi dengan EPVPR sama dengan 0,442. Maka dari segi coefficient of variation adalah yang paling kecil yaitu coefficient of variation yang paling kecil. Alasannya jika kita menghubungkan dari segi konsep coefficient of variation yang berarti sebaran risiko, maka tentunya akan kita pilih adalah risiko yang paling kecil yaitu pada proyek B. Dari hasil hitungan di atas maka keputusan yang dipilih adalah pada proyek B dengan alasan yang sangat jelas yaitu NPV lebih besar dan diikuti dengan sebaran risiko yang lebih kecil. Agar pemahaman menjadi lebih dalam dan sistematis ada baiknya kita lihat pohon keputusan, decision tree, di bawah ini. Pohon keputusan ini digunakan untuk mengevaluasi dua alternatif investasi berdasarkan dua kriteria utama, Net Present Value (NPV) dan Coefficient of Variation (CV). Langkah pertama dalam pengambilan keputusan adalah memilih pendekatan evaluasi, yaitu antara menggunakan NPV atau Coefficient of Variation. Ini ditunjukkan dengan first decision pada simpul awal. Jika manajer memilih pendekatan NPV, maka terdapat dua alternatif investasi, proyek A dengan NPV sebesar 433 dan proyek B dengan NPV sebesar 448,5. Berdasarkan nilai ini, proyek B lebih menguntungkan karena menghasilkan NPV yang lebih tinggi. Namun, jika manajer mempertimbangkan risiko relatif melalui pendekatan coefficient of variation, maka akan dibandingkan coefficient of variation dari masing-masing proyek. Proyek A memiliki coefficient of variation sebesar 0,495, sementara proyek B memiliki coefficient of variation sebesar 0,442. Nilai coefficient of variation yang lebih rendah menunjukkan risiko yang lebih kecil terhadap ketidakpastian pengembalian, sehingga proyek B kembali menjadi pilihan yang lebih baik karena memberikan pengembalian lebih stabil. Dengan demikian, baik berdasarkan NPV maupun coefficient of variation, proyek B menjadi keputusan terbaik karena memiliki nilai NPV lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah dibandingkan proyek A. Pada dasarnya dengan pemilihan keputusan di atas dapat dipahami bahwa seorang pebisnis harus selalu menempatkan keputusannya di kawasan yang bersifat profit area, dan menjauh dari loss area kawasan kerugian. Memang harus diakui ada kondisi loss area akan dimasuki, namun semua itu adalah sering terjadi di luar rencana. Karena itu bersifat di luar rencana dan biasanya disebabkan oleh faktor eksternal. Ada baiknya suatu perusahaan menyiapkan langkah antisipasi atau yang biasa disebut dengan contingency plan, rencana cadangan. Salah satu konsep rencana cadangan bertujuan dalam usaha menjaga setiap aktivitas perusahaan selalu berlangsung dengan baik dan terkendali. Dengan begitu aktivitas bisnis tidak terganggu, serta order dari para mitra bisnis dapat terus dijalankan. Dengan kata lain kepercayaan, trust dapat terus terjaga. Salah satu bentuk contingency plan secara keuangan adalah memiliki cadangan finansial baik di bank, cash in bank, maupun di lemari perusahaan, cash in company. Demikian pembahasan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Pastikan teman-teman sudah memahami materi berikut sebelum mengerjakan kuis individu maupun kelompok ya. Terima kasih, dan sampai jumpa di materi berikutnya.